yang bukan PDF, tapi kita pakai yang Word praktikum 5 mengukur populasi. Oke. Seingat saya juga gambar gajahnya sudah saya berikan ya. Gambar gajah ini. Sudah saya berikan di grup, seingat saya gitu. Nanti kalau tidak saya berikan kembali. Oke, kalau Anda buka modul praktikum 5 ini yang di Word ya, bukan di PDF, karena di PDF itu ada inkonsisten praktikum di kampus, tapi datanya data gajah gitu. Jadi kita ingin lihat bagaimana penyebaran makhluk hidup ya, baik tumbuhan maupun hewan. Prinsip dasarnya ada tiga teori penyebaran, apakah dia acak, teratur, atau berkelompok. Ya. Ini teori singkatnya, silakan explore ya tentang konsep penyebaran distribusi makhluk hidup. Ya. Ini kita menggunakan kuadran plastik, kuadrat ya, kuadrat plastik ya, bukan kuadran, kuadrat plastik. Ya. Kuadrat ini kamu buat dari plastik transparan, paham ya? Plastik transparan gimana? Ukurannya 15 kali 15 cm gitu. Nah, 15 kali 15 cm ini nanti kamu bikin garis bayangan ya. Garis bayangan sehingga menjadi masing-masing 5 kotak nih. 5 kotak ke sini, 5 kotak ke sini. Nah, ini 15 cm, ini 15 cm. Oke. Jadi totalnya kita punya berapa kotak nih kira kurang lebih? 25 kotak ya? 25 kotak atau 25 kuadrat bayangan. Nah, ini kuadratnya nih. Ya. Bukan kuadran ya. Kuadrat. Apa beda kuadrat dengan kuadran? Beda kuadrat dengan kuadran. Oke. Agung, Gong. Apa Gong? Kalau menurut saya ini Pak, kalau kuadran itu kayak tempatnya gitu Pak, medianya. Kalau kuadrat itu kayak misalkan kan kita di sini pakai 5 pangkat 2 Pak, artinya di situ ada 25 kotak dalam plastik yang digunakan, seperti itu Pak. Oke. Windy, kamu mau koreksi pernyataan Agung? Silakan. Izin menambahkan aja ya Pak. Ya, silakan. Kalau kuadrat itu berarti perkalian 2 angka gitu Pak. Jadi kayak tadi kan 15 kali 5 berarti 5 kali 5 kali 5 kayak gitu Pak. Apa Kalau kuadran itu? Kuadrat. Oh, kuadrat. Oke. Kuadrat pakai T ya. Kalau kuadran itu berarti titik apa? Titik tempat gitu Pak. Titik koordinat. Jadi kuadran 1, kuadran 2 kayak gitu. Itu sih Pak. Mohon maaf juga salah Pak. Titik koordinat. Iya, yang menunjukkan tempat gitu Pak. Oke. Bapak, mohon maaf masih di mute. Oke. Nah, ini garis salah kebalik.
ini X, absis X, ini absis Y. Kalau kita main kuadran, itu adalah wilayah. Ketika kita bermain dengan grafik, ini kuadran 1, berarti adalah wilayah X, Y positif, X negatif. Kalau di sini ada angka, berarti dia berada di kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran luasan dari suatu kawasan karena pertemuan dari titik antara X dan Y. Ini berarti X, Y positif. X positif. Kalau ini X positif, Y negatif. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Itu kuadran. Kuadrat itu adalah perkalian. Sehingga pangkat 2. Ya. Oke, jadi kita pakai istilah kuadrat. Terus, nah, nanti teman-teman dalam prakteknya, saya share yang lain. Kelihatan nggak nih? Saya zoom. Nah ini kuadran kalian, ya. Kuadrat kalian, kuadrat kalian, ya, yang 15 kali 15. Kemudian foto gajahnya kamu print utuh seukuran kuarto ya, print utuh lah gitu. Jadi gambarnya jangan setengah gitu. Nah, kamu tempelkan 15 kali 15 ini, ya. Kemudian setelah diletakkan, maka kita menggunakan tabel bilangan acak. Ya. Sebenarnya tabel bilangan acak Anda bisa eksplor dari berbagai tempat. Ya. Ini salah satu contohnya. Ya. Salah satu contohnya. Kita bisa eksplor tempat lain gitu. Ya. Nah, misalkan contohnya ini nih. Ya. Kamu eksplor aja nih. Kelihatan ya? Ini tabel bilangan acak nih. Ngambil salah satunya muncul. Ya, ini. Oke. Di buku-buku statistik, tabel bilangan acak ini pasti ada. Tapi urutan angkanya enggak selamanya sama. Angka ini nih, yang di atas ini nih, enggak sama. Ini beda dengan yang ini. Ya. Ini 48 ini beda nih. Nah, ya kan? Oke. Nah, sekarang untuk praktikum ini Anda sudah dikenalkan bilangan acaknya. Anda sudah dikenalkan bilangan acaknya. Ya, ini bilangan acaknya nih. Oke. Tadi kalau tabel aslinya itu sampai panjang tuh, ya. Sampai panjang. Itu kalau data kita ribuan. Tapi karena kita datanya sini hanya tuh 25 kotak, saya pikir nggak perlu panjang-panjang lah. Cukup perwakilan dari 3 deret saja. Dan kita praktikum menggunakan deret ini, deret angka acak ini, gitu ya. Oke, bagaimana menggunakannya? Ini jelas ya, gambar tulisan ini. Saya pakai Word saja. Saya pakai Word saja biar sesuai dengan buku panduan kamu. Oke, biar saya coret-coret saya. Jadi kuadrat yang Anda ini nanti kita pakai bilangan acak. Caranya pilih 2 baris bilangan random tadi, pisahkan angka yang Anda peroleh menjadi 2 angka. Jadi gini, karena deret kita ini hanya 25 gitu kan. Ini 25 kan? 25 kotak kan? Ini enggak? Iya, Pak. Berarti 2 digit. Berarti 2 digit gitu. Kalau Anda mengambil data, misalkan
siswa 5 kelas. 5 kelas itu kan 300-an kan? Ya enggak? Maka Anda ngambilnya 3 digit. Nah, karena kita 2 digit, maka kita ngambilnya 2. Nah, untuk mengambil 2, sebenarnya bebas, asal konsisten. Ya, bebas asal konsisten. Nah, ini adalah pengambilan sampel secara acak terstruktur. Ada pengambilan sampel secara acak tidak terstruktur. Contohnya andalotre, itu tidak terstruktur. Tapi dengan angka ini Anda terstruktur. Karena kita 2 digit, maka kita 2 ambilnya. Nah, bagaimana cara ngambil 2-nya gitu? Ada banyak cara asal konsisten. Cara pertama ini banyak cara ya, bukan 2 cara. Cara pertama, misalkan nih, ambil yang ini doang nih, 1 baris gitu. Karena kita cuman 25 ya, 1 baris gitu. Nah, dia ini, angka ini diambil di sininya. Ini 2 digit. 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 Dan seterusnya. Sampai 44, 73, 62, dan seterusnya. Oke? Ini nih. Jadi kalau kita pakai baris ini, maka ini angkanya. Dengan cara ini ya. Nah, angka-angka ini akan kamu pilih sebagai angka random untuk kuadrat. Kita asumsikan ini kuadrat pertama, ini kuadrat 25 gitu kan? Ya enggak? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Pak. Nah, 23 ada nggak di antara 1 sampai 25? Ada. Ada, berarti ini dipilih. 39? Enggak ada. Enggak. 94? Enggak ada. Enggak. 21? Ada. Ada. 16? Ada. Nah, jadi yang Anda pilih kan, kalau sampai sini 21 ada, mana nih? Ini 21, 16, 44, 73, 62, 15 ada ya? 15, 04, 92, 73, 29, 66, 40, 59, 98, 05, 94, 65, 54, 32, 20, 29, 03. Nah, kamu bisa tuh cari ya. Oke, berarti yang di bawah mulai dari 1 sampai 25 dia kalau ada masuk. Ini cara pertama. Oke, paham? Cara kedua adalah saya hapus cara pertama ini biar Anda nggak bisa hapus kok. Oke, cara keduanya saya hapus. Gini, cara keduanya adalah kamu konsistennya kolom. Konsistennya kolom. Misalkan kamu ngambil barisnya baris 1 nih, kamu ambil. Ya, jangan ini kurenya. Baris 1 kamu ambil, dan 2 angka pada masing-masing kolom adalah angka terdepan misalkan. 2 angka terdepan pada masing-masing kolom. Berarti Anda bikin ini. 75, 70, 04, 98, 57, 26, 88, 26, 19, dan 11. Kalau satu baris, berarti yang dipakai apa? 04, 19, dan 11.
Ya. Atau kamu konsistennya 2 angka di belakang. Ya. 2 angka di belakang kolom. 23 87 73 93 54 22 99 25 05 20. Nah, ini. Jadi mana yang pakai? Oh, ternyata 23 bisa pakai. 22 bisa kepake. 25 kepake. 05 kepake. 20 kepake. Oke. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini maknanya apa? Nah, saya pakai yang PPT lagi deh. Karena di PPT gambarnya agak jelas. Nah, ini. Tadi kamu pakainya adalah 20. Nah, 20 sini nih. Maaf Pak Ade belum di share screen. Belum share screen. Iya. Masa sih? Mohon maaf. Ini sudah? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Ini nomor 1 nih, kuadrat 1 ya. Lah. Jangan pakai. Ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya ini 25. Ya. Oke. Tadi kan kita pakai yang misalkan di belakang 2 ya. Ini 20 pakai, 05 kepake, 25 kepake, 22 kepake, 23 kepake. Berarti yang dipakai adalah kolom ini, kotak ini, 05 kotak ini, 20 kotak ini, 22 kotak ini, mana lagi? 23 kan? Jadi teman-teman nanti hanya melihat ini nih. Kotak ini. Ada nggak spesiesnya? Oh ini nih. Ada 1, 2. Nah, di sini ada nggak? Oh ada 1, 2, 1 ya. Di sini 2. Di sini 0. Di sini 2. Ya. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, baru di sini kan angka yang terpilih di bawah 25 masuk ke dalam sampel. Nah, di sini contoh 23, 21, 15 sama yang tadi saya jelaskan. Kalau di sini dipilih 5 gitu. Ya. Ada satu kondisi yang tadi kalau kita ada di depan itu ternyata hanya 3, silakan. Hitung populasi gajah yang tercuplik dalam 5 kuadrat. Tadi saya katakan di sini, di 05 ada berapa gajah? Di kuadrat 05. Di kuadrat 20 ada berapa gajah? Di kuadrat 22 berapa gajah? Di kuadrat 23 berapa gajah? 25 berapa gajah? Olah data dengan rumus metode pencuplikan secara acak. Ini dia. Jadi kamu tulisin data di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu tuliskan nomor selain 1, 2, 3 dalam kurungnya adalah nomor plotnya gitu. Ya. Jadi biar jelas. Oke. Kemudian dihitung, ditaksir dan sebagainya. Maka jadi pembahasan. Nah, untuk praktikum ini maka ada pertanyaan tidak? Pak, saya izin bertanya. Ya. Itu kalau misalnya di kuadrat. Ya, yang di kotak itu apa tadi Pak? Kuadran. Pakai T. Oh, kuadrat. Kuadrat misalnya di kuadrat 25 sama dapat nih kuadrat 25 20 kan. Terus misalnya di kuadrat 25 sama kuadrat 20 tuh ada gajah yang terbagi 2. Itu berarti dihitungnya masing-masing gimana, Pak? Satu lah. Masa dibikin setengah, ada makhluk hidup setengah.
Berarti masing-masing 2. Misalnya di 25-nya ada 2, berarti di 20-nya ada 2. Iya, benar. Ini sepakati aja. Oke. Kalau misalkan setengah, kita anggap ada. Kalau misalkan 1/4, kita anggap tidak ada. Gitu. Pokoknya kurang dari setengah tercuplik, kita anggap tidak ada. Tapi lebih dari setengah, kita anggap ada. Misalkan begitu. Itu kesepakatan kita ya. Oke, Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Oh iya. Oke, saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan untuk penempatan yang Mika yang itu, Pak, yang apa kuadratnya itu di gambar foto gajah itu untuk lokasinya itu gimana ya, Pak? Maksudnya apakah ada oke. Yang gambar ini ya, gambar saya ini ya. Iya, Pak. Oke, saya share dulu. Ya, saya share dulu. Benar. Pertanyaannya pas. Ini Mika kuning ini, ya plastiknya ini lemparnya di mana gitu kan? Iya, Pak, untuk penempatannya, Pak. Penempatannya ini bebas. Makanya tadi saya katakan, Anda taruh di meja, Anda print dengan ukuran yang standar folio, kan, atau kuarto, gambar gajahnya. Kalau bisa sih berwarna, kalau bisa. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan hitam putih, nggak kelihatan gajahnya, benar nggak? Ya. Nah kemudian plastik ini kamu lempar aja acak. Gitu. Kan? Nggak usah nyari mana yang gajahnya banyak. Gitu. Lempar aja di acak. Oh ternyata plastik kamu jatuhnya di sini nih gitu. Mana misalkan plastik kamu jatuhnya di wilayah ini gitu. Ya boleh, nggak harus di sini. Gitu. Oh ternyata ketika dilempar jatuhnya di sini nih gitu. Boleh. Asal jangan ketika dilempar jatuhnya di sini gitu. Satu di tengah enggak, ini nggak boleh. Yang ini nggak boleh. Ini boleh. Ini boleh, ini boleh. Asalkan berada di antara gajah-gajah tersebut. Itu sebenarnya dalam teori minimal area itu. Jadi kita melemparkan secara acak berapa kali. Gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak, Pak Dik. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, Bapak. Ini kan kayak satu praktikum gitu ya, Pak? Nah, satu praktikum. Iya. Nah, itu dikerjakan secara kelompok atau bagaimana, Pak? Untuk sebenarnya kerjanya kelompok. Nah, ya. nih, tapi kayaknya kerjaan mandiri juga bisa. Gitu. Artinya kerjanya kelompok, laporannya mandiri. Baik, paham terima kasih. Ya, baik, paham. Kerjanya kelompok, laporannya mandiri. Tetapi karena apa? Karena Anda bisa kerjakan masing-masing, ya untuk diskusinya mungkin ya. Untuk diskusinya Anda bisa berkelompok, tapi laporannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, dalam praktikum cuplikan ini, bukan hanya ini kan, satu kan, tapi ada praktikum lagi kan di bawahnya. Benar ya? Seingat saya ada 2 deh. Oh, cuma 1 ya praktikumnya? 1, Pak, di Word. Hah? Iya, hanya ya, 1 cuma untuk yang praktikum ini. Oh gitu ya, hanya 1 ya? Yang ngambil tuh nggak ada ya? Ngambil tunggu deh. Harusnya ada 2. Ada 2. Jadi 1 lagi kamu ambil dari buku PPT-nya. PPT PDF-nya. Saya belum share, saya izin share. Saya belum kebuka. Jadi yang diganti di PPT ini di PDF ini adalah praktikum gajahnya kita ganti, tapi praktikum populasi selanjutnya nggak diganti. Ini. Kalau di sini praktikum 4 ya, kita di Word praktikum 5.
Ini yang tadi yang gajah sebenarnya, salah ketik ya. Nah ini, yaitu menghitung dengan menggunakan metode istilah kita TTL TK. Tangkap, tandai, lepas, tangkap kembali. Gitu. Kita menggunakan bisa biji saga, bisa juga menggunakan mutek. Tahu mutek kamu? Yang buat kalung-kalung mutek itu. Paham ya? Apa sih itu namanya mutek kan ya? Yang buat perhiasan-perhiasan kalung yang bulat-bulat itu. Yang ada bolong tengahnya. Nah, mutek silakan warnanya apa saja tapi sewarna, tapi bagusnya putih sih. Oke. Boleh saga, kalau saga kan berarti Anda mau cari kan. Ini jumlahnya jangan 20, minimal 50. Ya, minimal 50. Jadi randomnya sangat banyak, atau kalau 100 lebih enak. Jadi nanti kamu siapkan gelas kosong ya. Kemudian diisi mute atau biji saga ini sebanyak yang 100 tadi di sini ya. Itu kita anggap sebagai pantala flavescent untuk capung hayalan. Kemudian kalau bisa siapkan spidol permanen. Ya. Buat apa spidol permanen? Nah, ini saya kalau pakai anonet nggak sukanya, dia nggak bisa geser ke bawah. Jadi ketika tadi ada biji mute atau saga di sini, kan, bulat-bulat banyak ini, kamu ambil. Nah, konsisten ngambilnya, ya, konsisten ngambilnya gitu. Ngambilnya itu misalkan pakai 4 jari gitu. Kalau pakai raupan gitu. Saya coba kamera biar Anda lihat bagaimana praktiknya. Saya matikan dulu ininya. Misalkan ada kotak. Oh, gelas saya ada isi kopi. Ini kotak, kamu ambil gimana? Misalkan ngambilnya 4 jari nih gitu. Ya konsisten 4 jari. Kalau ngambil ngeraup, konsisten ngeraup. Karena beda teknik akan beda yang keambil. Gitu ya. Jadi mencupliknya misalkan pakai 4 jari gini gitu. Ambil 4 jari. Ambilnya gini, ambil gini. Ambilnya gini ngeraup gitu, ambil ngeraup gitu. Ya. Oke. Kemudian yang diambil kamu kasih tanda, makanya pakai spidol permanen. Oh, bisa nggak Pak? Nggak pakai spidol permanen. Nah, ketika kamu aduk-aduk karena dikocok ulang, gitu, maka tidak jarang spidol tidak permanen itu akan kehapus. Ya. Jadi ketika kamu ambil nih, truk pertama sebelum ditandai berapa jumlahnya? Oh, jumlahnya 5 gitu. Kamu tandai 5. Kemudian masukin lagi. Kemudian diaduk-aduk, ambil lagi. Berapa nih yang kamu ambil? Oh, misalkan kamu bisa ngambilnya 4 gitu. Nah, terus lihat dari 4 ini mana yang tertandai, mana yang dimarking. Kalau udah ketemu, maka masukkan ke data kamu ini. Jumlah tangkapan pertama 5, jumlah tangkapan kedua 4, jumlah tangkapan pertama kedua berapa?
ya, dan seterusnya. Nah, ini mulai masuk ke analisis statistik. Misalkan tidak ada perbedaan, berarti tafsiran kamu sesuai dengan ini dan sebagainya. Oke, itu tekniknya. Ini isi datanya, hitungnya. Kemudian ini sama. Prakteknya berkelompok, analisisnya, diskusinya berkelompok untuk analisis, untuk menjawab permasalahan, pembahasan, tapi redaksi pembahasannya tidak boleh seragam. Ngelaporinya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing mengupload di assignment-nya gitu. Ya. Jadi untuk mengukur populasi ada 2, yaitu praktikum gajah pakai foto satelit dengan kuadrat plastik bayangan. Kemudian menghitung jumlah populasi capung ya dengan TTLTK. Tangkap, kemudian kamu tandai, lepas, tangkap kembali. Ada pertanyaan terkait dengan praktikum ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk tadi Pak biji saga terkait dengan itu kan berarti gunanya kan untuk ini ya Pak, untuk mengambil cara acak ya Pak. Kalau misalnya biji saganya itu kita ganti dengan menggunakan biji kacang hijau Pak misalnya Pak, yang mungkin lebih mudah terjangkau gitu Pak. Itu boleh nggak ya Pak? Silakan. Tadi saya bilang bisa biji kacang hijau, bisa saga, bisa mute gitu kan. Bebas gitu. Bebas. Nah, tapi jumlahnya konsisten 100. Oh, iya. Ya. Jangan 20, kalau 20 terlalu kecil. 50 atau 100 nggak apa-apa. Jadi peluang diacaknya besar. Nah, itu akan kelihatan. Atau kalau ingin kamu bandingkan, kamu kalau ingin praktikum lebih dalam lagi, misalkan kamu pakai kacang hijau, satu kotak kacang hijau, satu kotak atau satu gelas kacang hijaunya 25, satu gelas lagi 50 gitu. Itu akan beda tuh datanya nanti. Ya. Lebih keren sih kalau kamu mau. Oke. Ada lagi, silakan. Bapak izin bertanya. Oke. Untuk yang praktikum gajah tadi kan, mohon maaf ya Pak, tadi kurang sedikit jelas gitu ya. Jadi tadi kan ada apa tuh? Yang itu loh Pak, kolom angka acak itu tadi loh Pak. Nah, itu kan ada 1, 2, 3. Nah, itu dipilih kita terserah atau gimana? Oh iya, itu yang belum saya jelaskan. Iya. Kalian ada berapa kelompok? Ya, berapa? Ada berapa kelompok ya? Ji, berapa kelompok Ji? Benar Pak, saya juga lupa Pak. Kalau saya sih kelompok ini sih Pak, kelompok 2. Gini. Untuk praktikum yang kelompok, Pak. Ada 9 Pak. Ada 9 kelompok Pak. Oke, gini aja. Jadi halo? Halo? Iya. Maaf Mbak, saya lagi rapat Mbak ya. Terima kasih Mbak. Oke, jadi kelompok satu pakai baris pertama nih. Tetapi yang diambil adalah 2 angka tengah. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2 ambil baris kedua. Yang diambil adalah angka di depan 2. Oke. Nah, kelompok ketiga diambil dari baris ini. Ya. Tapi yang diambil adalah angka 2 belakang ini gitu. Ya. Oke. Bisa pahami nggak nih? Bisa Pak. Oke, nah kelompok berapa tadi? 3, 4
Pak. Dari ambil garis belakang tapi ngitungnya dari belakang. Kalau ini 20 berarti 02 gitu. Atau janganlah, ini terlalu dikit datanya nanti. Oke, ambil yang ke tengah nih. Ini tengah tadi ya? Tengah ini nomor 2 udah kita hitung ya. Boleh deh nih angka belakang, 2 angka belakang 20, 05, 25 gitu. Kemudian ini juga 2 angka belakang. Ya. 42, 03, 65 dan seterusnya. Ini kelompok berapa gitu? Kelompok 5. Kelompok 6 2 angka belakang 90, 23, 07. Gitu ya. Nah, kelompok ke 7 ambilnya per kolom ke bawah. Ini kan ada 10 kolom kan? Ini kelompok 7, ini kelompok 8. Jadi 2 angka di depannya 75, 23, 34, 70, 42, 65, 04, 44, 53, 98, 21, 75, 57, 09, 01. Ini juga. Nah, kalau yang angkanya lebih dari 5, maka pilih 5. Kalau 2 digit angkanya ternyata kurang dari 5, ambil deret bawahnya. Ya. Paham nggak maksud saya? Oh, jadi minimal bilangan yang harus dimasukin itu, yang harus dapat itu 5 ya, Pak? 5. 5 ini kan, Pak, 5 bilangan yang dia di antara 1 sampai 5 dengan kuadrat. 5 Oh. kuadrat kecil itu. Berarti harus ada 5 ya, Pak? Kalau nggak ada 5, kita next ke kolom Ke selanjutnya, baris Pak? bawahnya gitu, atau ke kolom selanjutnya gitu. Ya. Asalkan kuncinya konsisten. Misalkan tadi kan saya bilang kolom nih. Kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini. Maka kamu ambil kolom 75, 23, 43, 70, 42, 65, 04, 44, 53, 98, 21, 75, 57, 92, 01. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4. Kurang 1 lagi. Ambil sini. 26, 98 nggak bisa. 88, 56, 19. Berarti dapat nih. Nah, ternyata kamu sampai kolom sini. Nah, kelompok 8-nya mulai dari sini. 26, 98, 56, 88, 56, 16, 26, 59, 79, 19, 11. Nah, ini kan sudah ada 5 kolom. 5 kotak tuh. 2, 3, 4, 5. Berarti cukup. Nggak usah tambah ke kolom ini. Nah, kalau misalkan ada kelompok 9, 10, 11, gitu. Kalau 9-nya 2 angka di belakang kolom. 23, 99, 42, 87, 16, 96, 73, 36, 74, 93, 04, 02, dan seterusnya. Kelompok 10-nya angka 2 kolom, angka 2 angka di belakang kolom. 22, 40, 80, 99, 80, 31, 25, 65, 07, 05, 42, 23, dan seterusnya. Ya. Oke, bisa dipahami enggak? Itu 10 pola yang kita bentuk nih. Ada pertanyaan? Pak. Boleh nanti koordinator praktikum, ketua kelasnya atau penanggung jawab praktikum dari mahasiswa bisa membuat datanya tuh. Misalkan praktikum pertama, waktu kelompok 1 ngambil 2 angka baris pertama dari 2 angka di depan. Praktikum kelompok 2 angka di depan baris kedua, misalkan gitu.
dibuat aja kesepakatan ya. Usahakan beda-beda. Ya. Biar nanti datanya bervariasi. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bapak Oke, untuk silakan. deadline laporannya, Pak. Ya, biasanya kita sepakatan berapa? Berapa lama? Sepekan apa 2 pekan? 2 pekan, Pak. 2 pekan. Berarti 2 pekan dari sekarang itu sudah bisa diupload masing-masing ya. Diskusinya boleh berkelompok, tapi laporannya masing-masing. Oke? Baik Pak, terima kasih. Oh, oke. Baik, kalau tidak ada yang diskusikan lagi, saya pikir bisa kita akhiri perkuliahan hari ini untuk praktikum. Silakan Anda langsung diskusi dengan kelompok masing-masing. Karena saya sudah ditunggu di mana? Di HP nih. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan di WA grup boleh Anda ajukan pertanyaan terkait dengan praktikum ini. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bu. Oke, Saya izin live ya. Oh iya Pak De. Baik, Karena Pak. mau pakai Zoom yang